Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pelayanmu juga bertindak cepat, merapal mantra pada bola cahaya. Dalam sekejap, di bawah ujung jarinya, sejumlah besar informasi tersegel di dalam bola cahaya tersebut. Segera setelah itu, bola cahaya ini ditempatkan di atas lingkaran sihir kecil. Stewardmu menekannya sedikit, dan bola cahaya itu pun terteleportasi ke lokasi lain. Setelah semua tugas ini selesai, stewardmu akhirnya berkata, "Baiklah, beritanya sudah disampaikan kepada atasan. Mari kita lihat apa kata mereka." Hati setiap orang amat gelisah, berhayal tentang berapa banyak poin prestasi yang bisa mereka peroleh. Seperti ini, dalam waktu kurang dari secangkir teh, semua orang terlibat dalam perbincangan ringan. Selama waktu ini, pelayanmu cukup penasaran tentang Yang Chen dan mengajukan banyak pertanyaan kepadanya secara tidak langsung, mencoba mencari tahu latar belakangnya. Namun, Yang Chen tidak banyak berkomentar secara detail. Ia mengaku sebagai murid dari wilayah suci, yang sudah cukup spesifik. Mengenai hal-hal lain, ia mencampur-adukan 30% kebenaran dengan 70% jawaban asal-asalan. Setelah secangkir teh, bola cahaya diteleportasi kembali ke susunan teleportasi kecil. Ketika teleportasi selesai, stewardmu berkata dengan lembut, "Beritanya telah kembali." Ketika percakapan berakhir, stewardmu membuka bola cahaya dan memasukinya dengan jiwanya untuk menerima pesan yang disampaikan dari atas. Informasi yang Anda berikan sangat penting. Namun, Anda bukan orang pertama yang melaporkan berita ini. Namun, Jenderal Hantu Penembus Awan memang Jenderal Hantu tingkat tinggi dan dapat membantu para petinggi menganalisis beberapa hal. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memberikan total 10.000 poin prestasi. Di antara kalian berenam, bagaimana kalian ingin membaginya? Oh, ya, ada juga inti hantu dari Jenderal Hantu Penembus Awan. Bagaimana kalian akan membaginya? Tanya pelayanmu dengan heran. Murong Hongye dan yang lainnya sangat gembira setelah mendengar sekitar 10.000 poin. Dia dengan senang hati berkata, 10.000 poin ini akan dibagi rata di antara kita berenam. Sedangkan untuk inti hantu Jenderal Hantu Penembus Awan, saudara Yang Chen boleh memiliki semuanya. Oh, ngomong-ngomong, berapa poin jasa inti hantu ini? Mendengar metode alokasi yang dikemukakan Murong Hongye, pelayanmu terkejut namun tidak menanyakan lebih jauh tentang hal itu. Dia memberitahu mereka tanpa ragu, sebagai hantu kelas atas, kekuatan Jenderal Hantu Penembus Awan telah mencapai lebih dari 10.000 prasasti niat Dao, membuat hadiahnya sangat tinggi. Total nilainya 60.000 poin jasa. Tapi apa kalian yakin hanya ingin anak ini yang mengambil semuanya? Yang lain tidak dapat menahan rasa iri dan cemburu ketika mendengar sekitar 60.000 poin prestasi. Mereka telah melalui begitu banyak kesulitan dan situasi yang nyaris merenggut nyawa. 6 orang berbagi 10.000 poin prestasi, yang membuat mereka sangat bahagia. Mereka merasa tak ada yang lebih memuaskan. Lagi pula, meskipun mereka hanya menerima sedikit lebih dari 1.000 poin prestasi, itu tetap saja banyak. Namun, Yang Chen baru saja tiba di medan perang dan langsung mendapatkan 60.000 poin prestasi. Hal ini sungguh tak tertahankan jika dibandingkan dengan yang lain. Akan tetapi, mereka juga jelas memahami bahwa Yang Chen memenuhi syarat untuk mendapatkan poin prestasi ini. Dia sendirian menghadapi Jenderal Hantu Penembus Awan, dan mereka sama sekali tidak bisa membantu. Mengapa mereka berhak mendapatkan poin prestasi ini? Semua poin prestasi ini seharusnya diberikan kepada saudara Yang Chen. Ya, kami tidak menginginkannya. Yang lainnya mengemukakan pendapatnya satu demi satu. Terlepas dari candaannya, poin-poin prestasi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan memenangkan hati Yang Chen dan mempertahankannya dalam tim. Baiklah, pelayanmu merasa Yang Chen agak aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Yang Chen tidak mengetahui konsep 60.000 poin prestasi. Namun, melalui perbandingan, ia pada dasarnya dapat memahami nilainya. 6 orang membagi 10.000 poin prestasi, sementara dia sendiri mendapat 60.000 poin. Yang Chen tak kuasa menahan tawa, kalian berlima boleh membagi 10.000 poin jasa itu. Aku baru saja tiba, dan aku beruntung bisa membunuh Jenderal Hantu Penembus Awan. Sudah keterlaluan bagiku untuk mengambil semua poin jasa dari Jenderal Hantu. Tidak pantas bagiku untuk mengambil lebih banyak. Saudara Yang Chen, itu tidak akan berhasil. Kaulah kekuatan utama di balik pembunuhan Jenderal Hantu Penembus Awan. Lagi pula, jasa ini sebagian besar karena status Jenderal Hantu. Jika kau tidak mengambilnya, bukankah? Haha, aku bergabung dengan tim setelah membunuh Jenderal Hantu Penembus Awan. Poin prestasi ini terutama diberikan untuk menyampaikan informasi. Nona Hongye, jangan sungkan. Yang Chen membungkukkan tangannya dan berkata. Mendengar ini, Murong Hongye dan yang lainnya tidak bisa lagi bersikap sopan, wajah mereka berseri-seri karena gembira saat mereka saling memandang. 10.000 poin yang dibagi di antara 5 orang berarti 2.000 poin untuk masing-masing orang, yang tentu saja merupakan peristiwa yang membahagiakan. Jadi, poin prestasi didistribusikan secara merata. Dengan bantuan orang-orang ini, Yang Chen juga mendapatkan token prestasi.
Seperti di wilayah suci, poin prestasi disegel di dalam token, yang dapat digunakan untuk penukaran kapan saja. Tak lama kemudian, sekelompok orang itu meninggalkan tenda. Sekarang kita kembali ke tenda masing-masing. Saudara Yang Chen, kalau bosan, silakan berkeliling saja. Perkemahan tak tertandingi punya susunan teleportasi yang mengarah ke pasar angin dan awan serta paviliun Guangyuan. Dengan begitu banyak poin pahala yang kau miliki sekarang, kau bisa pergi kemanapun kau mau. Apa itu pasar angin dan awan dan paviliun Guangyuan? Tanya Yang Chen bingung. Paviliun Guangyuan adalah tempat di mana semua kekuatan berbagi teknik dan harta karun Dao mereka. Terlepas dari apakah itu dari domain suci atau tempat lain, barang-barang terbaik dibagikan dan tersedia di paviliun Guangyuan. Tentu saja, Anda membutuhkan poin jasa yang cukup untuk menukarnya. Ini juga merupakan cara bagi berbagai kekuatan besar untuk memotivasi murid-murid mereka untuk datang, kata Murong Hongye. Bagaimana dengan pasar angin dan awan? Tanya Yang Chen. Pasar angin dan awan adalah tempat perdagangan privat yang didirikan oleh para anggota medan perang ini. Mereka yang kekurangan poin merit biasanya akan menjual harta mereka di pasar angin dan awan untuk ditukar dengan poin merit. Beberapa orang yang telah memperoleh barang di tanah Yin ekstrim, yang tidak dapat ditukar dengan poin merit di markas, juga akan membawanya ke pasar angin dan awan untuk ditukar. Transaksi di pasar umumnya dilakukan dengan menggunakan poin merit, jelas Murong Hongye. Itulah sebabnya banyak orang merasa iri. Baik pasar angin dan awan maupun paviliun Guangyuan, kedua tempat tersebut menawarkan peluang besar. Namun, kuncinya adalah poin prestasi. Poin prestasi mereka tidak cukup untuk diboroskan, tetapi Yang Chen sudah memilikinya. Mendengar tentang pasar angin dan awan serta paviliun Guangyuan, Yang Chen menjadi tertarik dan mempertimbangkan untuk mengunjungi kedua tempat tersebut. Murong Hongye juga dengan antusias menjelaskan berbagai hal kepada Yang Chen, dan banyak orang dapat melihat tanda-tanda bahwa dia sangat menyukai Yang Chen. Dari Murong Hongye, Yang Chen belajar banyak hal. Namun pada saat itu, kelompok itu tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Tanya Murong Hongye tanpa sadar. Salah satu anggota berkata, tim Duan Liuhe sedang datang. Duan Liuhe melihat ke depan, ekspresi wajah Murong Hongye menjadi sulit, senyumnya menghilang, dan dia menggertakkan giginya. Hehe, Murong Hongye, lama tak berjumpa. Pria parubaya bernama Duan Liuhe memimpin sekelompok orang dan berhenti di depan Murong Hongye. Duan Liuhe menatap senyum Murong Hongye, yang jelas-jelas mengandung niat buruk. Sikap Murong Hongye terhadap Duan Liuhe sangat dingin, dan dia berkata dengan suara rendah, Duan Liuhe, kami punya urusan penting, silakan minggir. Hahaha, Murong Hongye, urusan penting apa? Aku baru saja melihatmu menyelesaikan tugasmu, bagaimana mungkin kau bilang ada urusan penting? Kau pasti berusaha mengabaikanku. Duan Liuhe tampak mendominasi dan enggan melepaskannya begitu saja. Ekspresi wajah Murong Hongye menjadi gelap. Duan Liuhe, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Duan Liuhe berkata dengan muram, Hongye, apa kau belum mengerti perasaanku padamu? Aku sudah menyatakan cintaku padamu dengan jelas, kenapa kau masih bersikap dingin padaku? Apa kau tidak bisa menyentuh hatimu dengan apapun yang kulakukan? Duan Liuhe, cukup dengan wajahmu yang menjijikkan itu. Kau pikir kau bisa mengejar adikku? Kau bahkan tidak punya kesempatan. Geram Murong Wufeng. Hahaha, Murong Wufeng, kenapa kau harus sekejam ini? Siapa tahu, mungkin aku akan jadi iparmu suatu hari nanti. Duan Liuhe menjilat bibirnya. Suara Murong Hongye dingin, Duan Liuhe, matilah dengan pikiran itu. Berdasarkan perilakumu, aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu seumur hidupku. Kalau bukan karena aku, siapa lagi yang akan kau percayai? Murong Hongye, jangan malu-malu begitu. Apa ada yang lebih baik dariku di timmu? Tanya Duan Liuhe tegas. Mendengar ini, Murong Hongye menjawab dengan dingin, Duan Liuhe, jangan sebutkan itu. Memang ada seseorang yang lebih baik darimu di tim kami. Sebelumnya, dia memang tidak berani mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi dengan kedatangan Yang Chen, dia berani mengatakannya sekarang. Meskipun Duan Liuhe luar biasa, apa bedanya dengan Yang Chen? Duan Liuhe yang sangat bersemangat memperhatikan Yang Chen karena dia belum pernah melihatnya di tim sebelumnya. Sekarang setelah dia melihat karakter baru muncul, dia menjadi marah, siapa orang ini? Dialah orang yang kusebutkan, yang lebih hebat darimu. Duan Liuhe, dibandingkan dengannya, kau bukan apa-apa, kata Murong Hongye dengan marah. Hahaha, Duan Liuhe tertawa terbahak-bahak, kau menemukan pendukung baru, ya. Lumayan, tapi sayangnya, Murong Hongye, kau bahkan tidak bisa menebak siapa yang kuundang. Saudara Feixing, tunjukkan dirimu. Saat Duan Liuhe selesai berbicara, seorang pemuda muncul dari belakang. Begitu wajahnya muncul, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan kagum dan terkejut. Gu Feixing, Duan Liuhe, kamu benar-benar mendapatkan Gu Feixing di pihakmu, bagaimana kamu melakukannya? Gu Feixing menguap, bersikap malas dan acuh tak acuh terhadap apapun di sekitarnya. Ia melirik Murong Hongye dan yang lainnya dengan jijik, lalu berkata dengan tenang, Duan Liuhe, kecuali benar-benar perlu, jangan minta aku datang. Aku datang ke sini bukan untuk membantumu menyelamatkan muka.
Mendengar ini, Duan Liuhe segera membungkuk pada Gu Feixing, tidak berani menunjukkan ketidaksenangan apapun. Meskipun dia sombong tadi, dibandingkan dengan Gu Feixing, dia masih setingkat di bawahnya. Yang Chen menyaksikan keseluruhan kejadian itu menganggapnya cukup lucu. Gu Feixing ini jelas memiliki status yang luar biasa. Namun, dia adalah orang luar dan tidak mengetahui sifat konflik antara Murong Hongye dan Duan Liuhe, jadi tidaklah pantas baginya untuk berkomentar. Ekspresi wajah Murong Hongye menunjukkan sedikit perubahan saat melihat Gu Feixing. Sementara itu, Duan Liuhe tertawa terbahak-bahak, "Murong Hongye, apa kau menyesal? Meskipun aku tidak tahu pendukungmu yang tidak berguna seperti apa kau pikir pendatang baru bisa membawa perubahan pada timmu? Haha, aku sudah bilang dengan jelas sebelumnya, jadilah wanitaku, bergabunglah dengan timku, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tapi kau menolak. Sekarang lihat, dengan Gu Feixing di timku, tidak ada tugas yang mustahil. Poin prestasi yang kau peroleh dengan susah payah tidak ada artinya bagiku. Duan Liuhe, kalau kau pikir aku akan menyesalinya, kau terlalu naif. Aku tidak akan pernah bergabung dengan timmu seumur hidupku. Murong Hongye, kau benar-benar keras kepala." Urat-urat Duan Liuhe berdenyut marah. Murong Hongye tidak menunjukkan niat untuk terlibat lebih jauh dan meninggalkan mereka. Melihat ini, bagaimana mungkin Duan Liuhe terus menekan? Lagi pula, ada aturan di dalam kubu tak tertandingi. Namun, dia masih belum menyerah. "Murong Hongye, tunggu saja. Kita berdua tim yang sama. Sekarang aku punya Gu Feixing di sisiku, aku akan membuatmu membayar harga karena telah melawanku." Murong Hongye bahkan tidak melirik ke arah Duan Liuhe. "Jalang, suatu hari nanti aku akan membuatmu menyesal telah mengkhianatiku." Geram Duan Liuhe. "Kapten, aku yakin Murong Hongye pasti menyesalinya jauh di lubuk hatinya. Dia hanya tidak mengatakannya secara gamblang." "Benar, Kapten. Kau berhasil mengajak Gu Feixing bergabung dengan timmu. Murong Hongye pasti menyesal tidak menyerah padamu dan menjadi wanitamu." Beberapa orang mencoba menyanjung Duan Liuhe sambil tertawa. Duan Liuhe menggosok alisnya setelah mendengar ini, "Yah, wanita memang selalu tidak tulus. Tapi aku akan membuatnya tunduk padaku pada akhirnya." Pada saat yang sama, saat Yang Chen pergi bersama tim, dia melihat ekspresi muram semua orang dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa Duan Liuhe ini? Pria ini sudah mengejar adikku selama beberapa waktu. Sifatnya sungguh buruk. Sebelumnya, sikap adikku terhadapnya tidak dingin atau hangat, tapi jelas tidak seperti ini. Namun, aku tidak menyangka pria ini akan bekerja sama dengan adikku dalam sebuah misi dan meracuni ramuannya. Dia mencoba memaksakan diri. Jika adikku tidak menyadarinya tepat waktu, dia pasti sudah benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya. Sejak saat itu, adikku menyadari niatnya. Tapi Duan Liuhe masih belum menyerah. Dia malah jadi semakin tidak bermoral dan tak terkendali. Bagaimana mungkin adikku, wanita materialistis seperti itu, mau jadi wanitanya? Mustahil, teriak Murong Wufeng. Yang Chen juga bisa melihatnya. Saat itu, demi menyelamatkan adiknya, Murong Hongye rela mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana mungkin ia mau menyerah pada keuntungan kecil? Namun, Duan Liuhe berhasil mengajak Gu Feixing bergabung dengan timnya. Bagaimana mungkin ini bagus? Dia pasti akan mencoba menyusahkan kita. Saat mereka berbicara, suasana hati tim kembali tertekan. "Siapa Gu Feixing?" Yang Chen bertanya. Gu Feixing adalah salah satu jenius Sekte King Feng. Kabarnya dia sedang bersaing memperebutkan posisi Tuan Muda Sekte. Dia sudah cukup lama berkecimpung di medan perang, dan niat daunnya telah mencapai 11.000. Kekuatan dan statusnya tak tertandingi. Aku tak menyangka dia tertarik dengan tim Duan Liuhe. Ya, Gu Feixing ini mengerikan. Dia telah membunuh banyak Jenderal Han. Ya, kuncinya adalah dia memiliki identitas sebagai Tuan Muda Sekte King Feng, dengan status yang sangat tinggi. Sekte macam apa Sekte King Feng itu? Yang Chen bertanya dengan bingung. Sekte King Feng adalah sekte terkuat di distrik suci di bawah gerbang Haoran dan sekte pemisahan surga. Untuk bersaing memperebutkan posisi Tuan Muda di sekte semacam itu, seseorang pada dasarnya harus berada di puncak distrik suci, kata salah satu anggota tim. Bagi mereka, Sekte King Feng sudah merupakan eksistensi tingkat atas karena sekte mereka bahkan tidak sekuat Sekte King Feng. Beberapa anggota tim ini telah hidup selama ratusan ribu tahun dan tidak lagi muda. Meskipun berada di tahap nirvana yang sama, status mereka berbeda 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat karena perbedaan usia dan prasasti niat Dao. Jika mereka tahu status Yang Chen di domain suci, mereka mungkin akan lebih terkejut lagi. Memang, Duan Liuhe telah mengundang Gu Feixing untuk bergabung, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita, Kapten, meminta maaf? Ya, jika kita meminta maaf kepada Duan Liuhe, mungkin akan ada kesempatan untuk menyelesaikan situasi ini, kata anggota tim lainnya. Mendengar anggota tim ini mengatakan hal itu, Murong Wufeng berkata dengan marah, apa yang kalian pikirkan? Meminta adikku untuk meminta maaf kepada Duan Liuhe. Bagaimana mungkin? Apa kalian tahu orang seperti apa Duan Liuhe itu? Tapi kalau Duan Liuhe dan Gu Feixing bekerja sama, apa yang harus kita lakukan?
Anggota tim lainnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Murong Hongye menghela napas, meminta maafku pada Duan Liuhe itu mustahil. Kalau kau memang takut pada Duan Liuhe, aku tak bisa berbuat apa-apa. Kita berpisah saja. Tentu saja mereka tidak akan pergi, anggota tim ini sudah memiliki hubungan yang mendalam satu sama lain, dan itu hanya sebuah saran. Melihat kemarahan Murong Hongye, mereka semua berkata, Kapten, kami hanya berbicara, jangan dimasukkan ke hati. Ya, Kapten, kami akan selalu mendukungmu. Murong Hongye juga tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, orang-orang ini mendukungnya lebih dari siapapun, jadi dia berkata, mari kita hadapi Duan Liuhe selangkah demi selangkah, dia tidak bisa bertindak gegabah di medan perang. Yang lainnya akhirnya menghela napas lega ketika mendengar ini. Akhirnya, setelah menyelesaikan tugasnya, mereka kembali ke tenda mereka. Kami sudah pulang. Silakan semuanya, masuk, kata Murong Hongye memberi isyarat. Yang Chen mengikuti yang lain ke dalam tenda, yang juga merupakan ruang terpisah. Bagian dalamnya bagaikan surga, dengan bunga dan pepohonan, loteng yang tenang dan harum, serta aliran air sebening kristal. Dari luar, tenda itu tampak kecil, tetapi begitu masuk, bagian dalamnya mengejutkannya dengan energi spiritualnya yang kaya, cocok untuk bercocok tanam dan juga tempat tinggal. Saudara Yang Chen, lingkungan di dalam tenda ini independen. Selama Anda mau, Anda bisa membuat loteng lain untuk Anda tinggali. Lihat dan pilih lingkungan mana yang ingin Anda tinggali, kata Murong Hongye, kekhawatirannya sebelumnya tentang Duan Liuhe lenyap saat ia menatap Yang Chen. Yang Chen mungkin satu-satunya yang dapat menghiburnya. Yang Chen menunjuk ke hutan di depannya, hutan di sana. Murong Hongye mengendalikan mantra, dan sebuah loteng muncul begitu saja. Metode ini mungkin tampak ajaib bagi orang lain, tetapi cukup umum di mata mereka. Meskipun Yang Chen kagum, ia memahami prinsipnya, tenda ini seharusnya menjadi harta karun yang diproduksi massal, mirip dengan tas penyimpanan. Perbedaannya adalah struktur internalnya dapat diubah kapan saja, yang cukup praktis. Yang Chen menetap sementara di loteng ini. Namun, ia tidak beristirahat lama. Tak lama kemudian, ia bertanya tentang lokasi paviliun Guangyuan dan pasar angin dan awan. Rasa ingin tahunya terhadap dua tempat di tanah Yin ekstrim ini cukup terusik. Para anggota tim tentu saja sangat sopan kepada Yang Chen, mengetahui bahwa dia mempunyai permintaan untuk mereka. Murong Hongye bahkan menawarkan diri untuk menemani Yang Chen secara pribadi ke paviliun Guangyuan tetapi ditolak dengan bijaksana. Dia tahu bahwa Murong Hongye tampaknya mempunyai kesan yang baik terhadapnya, jadi dia berpura-pura tidak tahu. Setelah menanyakan lokasi paviliun Guangyuan dan pasar angin dan awan, Yang Chen menuju ke paviliun Guangyuan terlebih dahulu. Mengikuti petunjuk, Yang Chen tiba di depan susunan teleportasi yang mengarah ke paviliun Guangyuan. Kam tak tertandingi hanyalah sebuah kam kecil, sementara paviliun Guangyuan terletak di bagian paling krusial medan perang. Layaknya pasar angin dan awan, kam ini mengumpulkan banyak orang dari berbagai kam. Untuk sampai ke sana, tentu saja teleportation array harus digunakan. Ada banyak array teleportasi, dengan seseorang yang bertanggung jawab mengelolanya. Bahkan untuk teleportasi, ada biaya yang cukup besar, 100 poin merit. Yang Chen tidak ragu untuk membayar poin dan kemudian pergi ke paviliun Guangyuan. Saat tiba di paviliun Guangyuan, Yang Chen terpana oleh pemandangan di hadapannya. Sebuah paviliun besar berdiri di hadapannya, dipenuhi kerumunan orang yang berlalu lalang, tak terhitung banyaknya kultivator yang berhamburan. Ada kultivator alam dewa sejati, kultivator alam kenaikan agung, dan bahkan beberapa ahli alam tanpa batas. Di tengah kerumunan ini, Yang Chen tampak seperti orang biasa tanpa rasa keberadaan apapun. Yang Chen tidak mempermasalahkan hal ini, lagi pula, dia datang ke sini bukan untuk mencari keberadaannya melainkan untuk menjelajah. Dia memasuki paviliun dengan penuh antisipasi. Di dalam paviliun Guangyuan, terdapat 3 lorong besar dengan tanda yang menunjukkan bahwa prasasti, paviliun kitab suci, berhubungan dengan metode kultivasi dan teknik Dao. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, teknik Dao memang bagus, tapi kenapa ada metode kultivasi di paviliun Guangyuan? Dan bahkan metode kultivasi di tahap nirvana. Apa maksudnya ini? Menurut pendapatnya, metode kultivasi seharusnya dihilangkan pada tingkat ini, dan teknik Dao seharusnya menjadi hal yang penting. Tanpa berlama-lama pada pikiran-pikiran ini, Yang Chen mengalihkan pandangannya ke dua paviliun lainnya. Dua paviliun lainnya adalah paviliun harta karun surgawi dan paviliun harta karun bumi. Paviliun harta karun surgawi menyimpan berbagai harta rahasia dan senjata suci. Paviliun harta karun bumi lebih lengkap, pelat arai, bendera arai, material, formula pil, dan eliksir semuanya tersedia. Tempat itu terlengkap, jadi banyak orang datang dan pergi ke sana. Meskipun Yang Chen tertarik pada paviliun harta karun bumi, dia lebih penasaran dengan metode kultivasi di paviliun kitab suci. Yang Chen memasuki paviliun kitab suci. Sebelum dia bisa masuk, seseorang menghentikannya. Untuk masuk, dibutuhkan 300 poin merit, kata sesepuh itu dengan tenang, dengan tatapan mata yang dalam dan mendalam. Yang Chen melirik ke arah sesepuh yang telah mencapai tahap tanpa batas, dan tidak dapat menahan diri untuk bersikap hati-hati.
Junior mengerti. Yang Chen mengeluarkan tokennya dan menyerahkannya kepada tetua. Setelah penatua itu mengurangi poin jasa Yang Chen, dia membiarkannya masuk ke paviliun kitab suci. Begitu masuk, ada banyak orang, dan Yang Chen mulai menjelajah dengan tenang, mengetahui bahwa tidak akan ada tugas dalam jangka pendek. Yang Chen mulai berkeliaran di sekitar paviliun Guang Yuan. Ada banyak teknik Dao, semuanya tersimpan di dalam bola cahaya, dan seperti di domain suci, setiap niat Dao dari teknik Dao memiliki ciri khasnya masing-masing, tanpa perbedaan level yang terlalu jelas. Namun, poin merit yang dibutuhkan untuk teknik Dao juga berbeda. Dapat dikatakan bahwa teknik Dao di paviliun kitab suci ini sangat komprehensif, bahkan lebih kuat daripada yang ada di domain suci mereka. Teknik misterius api pemisah, 3.700 poin merit. Napas air dan api, 5.000 poin merit. Elang menyerang langit, 4.000 poin prestasi. Yang Chen menunjukkan senyum, tetapi sekarang dia tidak terlalu tertarik pada teknik Dao, dia lebih tertarik pada komentar yang dia lihat sebelumnya di luar. Kitab suci tubuh misterius, bisa dikultivasikan hingga ke alam tanpa alam, gumam Yang Chen dalam hati dan mulai memeriksa sebuah metode kultivasi. Setelah melihatnya, Yang Chen merasa bahwa metode kultivasi ini tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan yang dia latih, masih ada kekurangan. Metode kultivasi ini sepertinya tidak terlalu bagus, mari kita lihat berapa banyak poin merit yang dibutuhkan, gumam Yang Chen. Itu ditandai di dalam bola cahaya, dan saat dia melihatnya, dia mengerti sepenuhnya. Poin merit yang dibutuhkan, 31.000. Apa? Pupil mata Yang Chen mengecil, dan kelangkaan metode kultivasi ini lebih tinggi daripada beberapa teknik Dao yang baru saja dilihatnya sebelumnya. Artinya, menurut penilaian paviliun kitab suci, nilai teknik Dao tersebut jauh lebih rendah daripada metode kultivasi ini. Hal ini membuat Yang Chen merasa geli sekaligus tak berdaya. Namun, di matanya, metode kultivasi ini memang sangat biasa, tidak sesuai dengan standar dan visinya. Hal ini juga membuat Yang Chen mengerutkan kening, menganggapnya sebagai pengecualian, jadi dia mencari metode kultivasi lain. Ketika melihat, Yang Chen memiliki pikiran yang sama. Sutra gerbang kosong, itu dapat dikembangkan hingga tahap besar, dan juga cukup biasa. Yang Chen meliriknya, merasa itu tidak dapat memuaskan penglihatannya. Namun, poin merit yang dibutuhkan adalah 18.004. Hal ini membuat sudut mulut Yang Chen berkedut, dan ia semakin bingung. Ia segera berkeliling paviliun kitab suci, melihat beberapa metode kultivasi lainnya, tetapi hasilnya tetap sama, efek biasa saja dan poin yang dibutuhkan sangat tinggi. Di matanya, semua itu tidak sepadan. Hal ini membuat Yang Chen berpikir keras. Apa yang sedang terjadi? Apakah karena dia tidak dapat melihat nilai dari metode penanaman ini? Jelas itu bukan masalahnya. Metode kultivasi ini tidak sepadan dengan poin merit ini. Rasanya mustahil juga, karena orang-orang di paviliun kitab suci bukanlah orang bodoh. Jika harganya semahal itu, mungkin ada kesalahan dalam penandaannya, tetapi semua metode kultivasi itu mahal, menunjukkan bahwa metode-metode itu memang cukup penting. Yang Chen dengan hati-hati mempertimbangkan pikirannya, dan setelah waktu yang lama, dia akhirnya menemukan sesuatu. Benar, pengembangan suatu metode kultivasi menentukan tingkat kultivasi yang bisa dicapai seseorang di masa depan. Bisakah teknik Dao yang berharga itu mencapainya? Ketika Yang Chen tiba-tiba menyadarinya, ia menarik napas dalam-dalam, katakan saja, dengan memasuki tahap agung, pengembangan kekuatan ilahi tak terelakkan. Jika metode kultivasinya tidak cukup baik, dan pengembangan kekuatan ilahinya sangat lambat, apa gunanya memiliki teknik Dao yang kuat? Di alam roh, metode kultivasi yang dapat dikembangkan hingga tahap nirvana sangatlah langka. Semakin Yang Chen memikirkannya, semakin ia merasakan hal ini. Pada awalnya, dia memang mengabaikan pentingnya kekuatan ilahi, tetapi kemudian menyadari pentingnya hal itu dan tidak berani berpikir seperti itu lagi. Alasan mengapa saya merasa metode kultivasi ini tidak cukup baik seharusnya terkait dengan metode kultivasi yang saya praktikkan. Yang Chen teringat dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya benar-benar melupakan sesuatu. Kitab suci Taiyuan yang benar. Ekspresi Yang Chen menjadi serius. Apa itu kitab suci Taiyuan? Kitab ini adalah metode kultivasi ciptaan Hua Qingfeng, yang mencatat berbagai pencapaiannya di luar alam tanpa alam. Metode kultivasi ini bahkan dapat menunjukkan jalan menuju tahap agung pada tingkat awalnya, dan jika dilatih lebih lanjut, dapat melampaui tahap agung, mencapai alam tanpa alam dan bahkan alam yang lebih tinggi. Metode kultivasi ciptaan Hua Qingfeng merekam perjalanan Hua Qingfeng. Betapa berharganya itu. Kini, semakin Yang Chen memikirkannya, semakin ia merasa telah melupakan kitab suci Taiyuan. Sebelumnya, ia terlalu fokus pada prasasti niat Dao, sehingga kultivasi, kitab suci Taiyuan, pun terbengkalai. Metode kultivasi suci semacam itu tiba-tiba ia tinggalkan. Setelah dipikir-pikir lagi, kultivasi kitab suci Taiyuan sangatlah penting. Kitab itu mencatat metode rahasia Hua Qingfeng untuk mencapai tahap melampaui alam tanpa alam. Alasan mengapa ia mampu berkultivasi ke tahap nirvana begitu cepat juga tidak dapat dipisahkan dari kitab suci Taiyuan.
Tetapi dia mengesampingkannya, karena secara tidak sadar berpikir bahwa kitab suci Taiyuan tidaklah penting. Sekarang setelah dia membandingkannya, itu tidak menjadi tidak penting. Setelah melihat-lihat serangkaian metode kultivasi, dibandingkan dengan kitab suci Taiyuan, semuanya sampah. Dia memiliki metode kultivasi tingkat harta karun seperti itu di tangannya, dan jika dia tidak mengolahnya, dia hampir menjadi idiot. Ketika saya berada di alam dewa sejati, saya hanya mengolah kitab suci awan cerah abadi, bagian dari kitab suci Taiyuan sejati, yang memungkinkan saya meningkatkan kekuatan ilahi dengan cepat dan mencapai alam yang luar biasa. Kemudian, saya mencapai tahap pencerahan, dan perjalanannya pun sama mulusnya. Memasuki tahap nirvana hampir tak terpisahkan dari kitab suci awan cerah abadi dan kitab suci Taiyuan sejati. Dan saya baru saja lupa tentang kitab suci Taiyuan. Yang Chen merasa geli sekaligus jengkel. Awalnya, dia khawatir tentang bagaimana cara mengisi kembali kekuatan sucinya, tetapi sekarang, dengan kitab suci Taiyuan, bukankah kekuatan sucinya akan terisi kembali jika dia lebih banyak berkultivasi? Saat aku kembali kali ini, aku benar-benar perlu menebus kultivasi kitab suci Taiyuan. Yang Chen menggumamkan sebuah kalimat, disertai tawa getir dan kegembiraan. Ia gembira karena masih memiliki metode kultivasi yang kuat di tangannya, dan tertawa getir karena ia sudah lama melupakan metode kultivasi ini. Mari kita lihat teknik Dao di sekitar sini dulu. Yang Chen mulai melihat sekeliling. Teknik Dao di Paviliun Guangyuan jelas jauh lebih kuat daripada yang ada di domain suci, dan cakupan pilihan Yang Chen juga lebih luas. Ada banyak teknik Dao yang memenuhi kriterianya, tetapi sedikit yang benar-benar memuaskan. Setelah melihat-lihat, Yang Chen memiliki beberapa teknik Dao alternatif, tetapi tidak banyak teknik Dao yang membuatnya puas. Mengenai poin, persyaratannya tidak tinggi, dan dia hampir bisa memenuhinya. Namun, efeknya sangat sulit untuk memenuhi persyaratan mutlak Yang Chen. Begitu saja dia mencari selama lebih dari 1 jam. Pada akhirnya, Yang Chen melihat teknik Dao yang cukup bagus. Wilayah bumi. Teknik Dao ini sangat menarik. Apa hakikat teknik Dao? Begitu domain tersebut diaktifkan, musuh yang sedikit lebih lemah yang memasuki domain tersebut akan ditekan oleh prasasti niat Dao yang kuat dan langsung kesulitan bernapas, sedangkan musuh yang lebih kuat kecepatannya akan diperlambat dan prasasti niat Dao akan diblokir. Kedengarannya memang hebat. Namun, teknik Dao ini jelas tidak terlalu populer. Mengapa? Karena mudah untuk dibudidayakan dengan sukses, tetapi mencapai hasil yang sempurna terlalu sulit. Wilayah ini hanya dapat dikuasai oleh mereka yang memiliki niat Dao tingkat tinggi dan prasasti niat Dao dalam jumlah besar. Ini juga merupakan aspek yang kuat dari teknik Dao ini. Meskipun disebut domain bumi, akan tetapi, selama Anda memiliki cukup prasasti niat Dao dari niat Dao lainnya, Anda juga dapat memberikan pengaruh pada domain tersebut. Bila seorang kultivator tidak memiliki niat Dao tingkat tinggi, ataupun prasasti niat Dao yang cukup, maka mengolah teknik Dao seperti itu akan sia-sia. Karena efek domain tidak dapat diberikan, hasil yang diinginkan tidak akan tercapai. Akibatnya, sangat sedikit orang yang menunjukkan minat pada teknik Dao ini. Namun, dia berbeda. Selain memiliki dasar niat Dao bumi, ia juga memiliki niat Dao dan prasasti niat Dao tingkat tinggi yang cukup sebagai pendukung, yang membuatnya sepenuhnya mampu mempelajari teknik ini. Lagi pula, dia cukup puas dengan efeknya. Begitu domain diaktifkan, yang lemah mundur. Mereka yang tidak cukup kuat akan langsung ditekan olehnya. Efeknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dengan gelombang minat, Yang Chen melirik poin merit yang dibutuhkan. Setelah melihatnya, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan geli sekaligus tak berdaya. 120.000 poin prestasi. Kulit kepala Yang Chen terasa mati rasa. Bagaimana mungkin dibutuhkan begitu banyak? Dia belum pernah melihat persyaratan poin merit setinggi ini dalam teknik Dao yang pernah ditemuinya sebelumnya. Sebagian besar teknik membutuhkan puluhan ribu poin merit, dengan 30.000 hingga 40.000 sudah dianggap persyaratan yang sangat tinggi. Namun, setelah berpikir sejenak, Yang Chen mengerti alasannya. Ia melihat bahwa teknik Dao ini bagus, bukan karena ia memiliki penilaian yang baik, tetapi karena efek nyatanya memang mengesankan. Alasan mengapa tidak ada yang membelinya bukan karena persyaratan Dao Inten atau prasasti Dao Inten, tetapi karena persyaratan poin merit yang tinggi. Lagi pula, tak seorang pun akan mengakui bahwa level niat Dao dan prasasti mereka lebih rendah dibanding orang lain. Sepertinya aku masih perlu mengumpulkan lebih banyak poin merit, desah Yang Chen tak berdaya. Karena menginginkan mangsa lezat yang ada di depannya, dia hanya bisa menyerah. Maka ia pun segera membuat lingkaran penuh di dalam paviliun kitab suci. Di sini, ia memang menemukan banyak teknik Dao yang unik dan aneh. Bahkan beberapa teknik Dao yang langka pun dapat ditemukan. Namun, paviliun kitab suci tidak memiliki teknik Dao yang berkaitan dengan niat Dao terkuat. Berbeda dengan domain suci yang memiliki 2, paviliun kitab suci tidak memilikinya. Hal ini membuat Yang Chen tertekan. Kupikir domain suci punya 2 teknik Dao Inten terkuat, tapi paviliun kitab suci tidak punya. Sepertinya teknik tingkat tertinggi tidak dibagikan secara sukarela oleh sekte-sekte ini, meskipun tidak ada yang memiliki Dao Inten terkuat.
Yang Chen mendesah tak berdaya. Jauh di lubuk hatinya, dia khawatir Sekte Tiga Bunga juga akan melakukan hal yang sama. Saat ini, mereka hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Selain domain bumi ini, dia tidak terlalu tertarik dengan teknik lainnya. Setelah selesai melihat-lihat, Yang Chen meninggalkan paviliun kitab suci. Saat ini, dia tidak mempunyai pemikiran apapun tentang paviliun harta surgawi dan paviliun harta bumi lainnya, karena dia tidak kekurangan material surgawi dan harta bumi. Yang membuatnya lebih penasaran adalah pasar angin dan awan. Meninggalkan paviliun Guang Yuan, Yang Chen sedikit memperluas jiwanya dan bertanya beberapa orang sebelum menemukan pasar angin dan awan. Masih ada orang-orang baik hati di medan perang. Yang Chen hanya perlu meminta 2 orang untuk mendapatkan lokasi arah teleportasi pasar angin dan awan. Karena paviliun Guang Yuan memiliki titik transfer khusus ke pasar angin dan awan, dia menemukan lokasinya dan menghabiskan beberapa poin merit untuk diteleportasi ke pasar angin dan awan. Yang Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak berdaya karena dia tidak membeli apapun tetapi telah menghabiskan begitu banyak poin merit. Setelah teleportasi spasial selesai, Yang Chen menemukan dirinya di sebuah penginapan. Menyebarkan jiwanya, Yang Chen berjalan keluar dari penginapan dan menemukan bahwa susunan teleportasi ke pasar angin dan awan terletak di sebuah penginapan di jantung pasar. Sekarang, saat melangkah keluar dari penginapan, dia berada di pusat seluruh pasar. Saat Yang Chen melihat sekelilingnya, dia melihat kios-kios dan barang-barang dijual di mana-mana, disertai suara tawar-menawar. Selain itu, banyak kamar dagang swasta dibangun di dalamnya, menciptakan pemandangan megah yang tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Lagi pula, dengan keterlibatan tanah yin ekstrim, semua pihak akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung hal-hal ini, sehingga kekuatan semua kultivator dapat ditingkatkan satu tingkat untuk menghadapi hantu netherworld dari tanah yin ekstrim. Minat Yang Chen terusik, dan dia meluangkan waktunya untuk berkeliaran di pasar angin dan awan yang luas. Harus diakui, ada banyak hal aneh dan ganjil di pasar angin dan awan. Formula pil dan alat ilahi raja dapat ditemukan di mana-mana. Namun, persyaratan Yang Chen untuk peralatan ilahi raja dan formula pil menjadi lebih ketat dari sebelumnya, terutama untuk formula pil. Ia harus mempelajarinya dengan baik, dan formula-formula itu harus bermanfaat baginya. Mempelajari formula yang kurang bermanfaat baginya tidak masuk akal, terutama karena ia memiliki kendali atas beberapa formula pil yang bisa ia jual. Selain itu, ia juga cukup penasaran dengan beberapa barang aneh lainnya, tetapi ia akhirnya menahan diri. Akhirnya, satu barang menarik keingintahuan Yang Chen. Apa itu? Gumpalan ki iblis yang sangat halus, tidak besar, bercampur dengan ki hantu dari alam baka, tampak mengerikan dan seakan-akan dapat membunuh orang. Aku belum pernah melihat ki iblis sehalus ini sebelumnya. Jika aku menyempurnakannya, aku penasaran berapa banyak mata ki jahat yang bisa kuciptakan. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, semakin tertarik. Bagaimanapun, teknik ki iblis telah menjadi semakin efektif sejak tiba di alam selatan, dan Yang Chen sangat mementingkannya. Terlebih lagi, kuncinya adalah bahwa teknik ki iblis ini cukup jarang, karena dia tidak dapat menemukan teknik apapun untuk itu di domain suci maupun paviliun Guang Yuan. Tampaknya teknik yang berkaitan dengan ki iblis dibatasi, masuk akal, karena sangat sedikit orang yang dapat mengendalikan ki iblis. Yang Chen mengamatinya dengan cermat. Orang yang menjual ki iblis yang dimurnikan adalah seorang tetua berjanggut putih, yang memasang ekspresi kecewa, duduk di kursi dengan lengan terpenggal, dan memiliki luka mengerikan yang memancarkan ki hantu di anggota tubuhnya yang terpenggal. Saat ki hantu menyelimuti tetua berjanggut putih itu, ekspresinya tampak tidak menyenangkan. Ketika melihat Yang Chen berdiri di dekatnya, ia berkata dengan suara berat, "Mau beli apa? Berapa harga ki iblis murni ini?" Tanya Yang Chen. 80.000 poin jasa. Jawab tetua berjanggut putih itu dengan nada rendah. Ekspresi Yang Chen menegang, bagaimana mungkin? Mengapa membutuhkan begitu banyak poin merit? Ki iblis yang dimurnikan ini memang sangat murni, tetapi nilainya tidak semahal itu. Tetua berjanggut putih itu mencibir, untuk mendapatkan gugusan ki iblis ini, aku menjelajah jauh ke jantung tanah yin ekstrim, dekat sungai yin ekstrim, dan barulah aku bisa mengekstrak ki iblis ini. Aku kehilangan lebih dari selusin saudara dalam prosesnya. 80.000 poin merit adalah tawaran yang bagus untukmu. Ki iblis murni ini, jika dikendalikan dengan benar, dapat langsung membuat ahli tanpa alam menjadi gila. Jika kau tidak menginginkannya, kau boleh pergi. Mendengar ini, mulut Yang Chen berkedut. Tetua berjanggut putih itu adalah seorang ahli tingkat Mahayana, dan Yang Chen tidak bisa berkata banyak. Di medan perang, ahli tahap Mahayana tidak selangkah ahli tahap Nirvana, tetapi mereka tetap tidak umum. Terlebih lagi, karena barang-barang itu milik orang lain, Yang Chen juga merasa cukup kesulitan. Dia tidak memiliki poin merit yang cukup. Namun, dia benar-benar terpikat oleh ki iblis yang halus ini. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen tiba-tiba menyadari lengan tetua berjanggut putih yang terputus dan bertanya, apakah lengan yang terputus ini juga akibat upaya mendapatkan ki iblis ini dan tidak dapat memulihkannya?
Bagi seorang ahli panggung Mahayana, memulihkan lengan yang terputus sangatlah mudah. Namun, lengan tetua yang terputus itu terjerat dalam ki hantu, membuatnya sulit untuk pulih sepenuhnya. Mendengar pertanyaan Yang Chen tentang lengannya, lelaki tua berjanggut putih itu tentu saja kesal dengan bagian yang sakit itu dan tak kuasa menahan amarahnya. Nak, kalau kau tak mampu dan membuang-buang waktuku, tak apa. Tapi sekarang, apa kau memprovokasiku lagi? Yang Chen dapat memahami penderitaan lelaki tua itu saat dia melihat reaksinya. Bagaimanapun juga, seorang ahli tahap Mahayana kehilangan lengannya adalah hal yang sangat memalukan. Yang Chen berkata sambil tersenyum tipis, "Senior, Anda salah paham. Maksud saya memang tidak memiliki cukup poin merit untuk membeli esensi energi jahat ini saat ini. Namun, saya punya ramuan yang bisa menyembuhkan lengan Anda, dan saya harap Anda bisa memberi saya sedikit diskon untuk esensi energi jahat ini sebagai gantinya. Bagaimana menurut Anda, Senior?" Begitu Yang Chen selesai berbicara, lelaki tua berjanggut putih itu ragu sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, apa kau serius? Apa kau punya cara untuk menyembuhkan lenganku? Tahukah kau seberapa parah ki hantu di lenganku?" Yang Chen berkata sambil tersenyum tenang, "Saya mengerti bahwa tidak mudah untuk melarutkan ki hantu yang mengelilingi lengan senior. Upaya yang terburu-buru untuk melakukannya dapat membuat ki hantu menembus lebih dalam ke dalam tubuh dan memperburuk keadaan. Saya menyadari hal ini." Pria tua berjanggut putih itu tak dapat menahan diri untuk melihat Yang Chen dari sudut pandang baru, karena Yang Chen telah mengatakan hal yang tepat. "Jadi, katakan padaku, metode apa yang akan kau gunakan untuk melarutkan ki hantu ini untukku?" Tanya lelaki tua berjanggut putih itu dengan nada setengah skeptis dan setengah percaya. Yang Chen percaya diri. Bagi orang lain, masalah ini mungkin sulit dipecahkan, tetapi baginya, itu sangat mudah. Pada saat lelaki tua berjanggut putih itu kehilangan lengannya, ki hantu telah merasuk ke dalam dagingnya dan sulit untuk diatasi. Jika tidak ditangani dengan baik, ki hantu bisa menjadi merajalela. Terlebih lagi, mereka yang dapat memutuskan lengan lelaki tua berjanggut putih itu pastilah ahli tahap Mahayana, jadi menekan ki hantu juga akan sulit kecuali ahli tahap tanpa batas turun tangan. Akan tetapi, belum lagi apakah lelaki tua berjanggut putih itu bisa mengundang pembangkit tenaga listrik tingkat tanpa batas, kalaupun bisa, tidak akan ada cara untuk membantunya mengatasi masalah ini. Namun berbeda halnya bagi praktisi medis dan praktisi medis hadir secara khusus untuk memecahkan kasus-kasus sulit seperti itu. Sebelumnya, Yang Chen telah menyempurnakan beberapa ramuan khusus untuk menangani ki hantu dalam keadaan darurat. Hanya saja, ia belum sempat menggunakannya. Sekarang tetua ini membutuhkannya, Yang Chen tentu saja tidak akan pelit dan mengeluarkan ramuan itu. "Senior, setelah meminum ramuan ini, energi hantu di lenganmu akan hilang dengan sendirinya," kata Yang Chen lembut. Orang tua itu terbelalak, "Ramuan macam apa ini? Bukan Tan Yudan, tapi bisa melarutkan energi hantu." Yang Chen tahu tanpa berpikir bahwa lelaki tua itu mungkin bermimpi memperoleh Tan Yudan, dan penyimpanannya pasti juga sangat berharga, jika tidak, lelaki tua itu tidak akan ada di sini menjual intisari energi jahat ini. Melihat keraguan lelaki tua berjanggut putih itu, Yang Chen tersenyum tipis, "Senior, ini memang bukan Tan Yudan, melainkan ramuan yang pernah kubuat sebelumnya untuk mengatasi ki hantu. Ramuan ini memang memiliki kemampuan untuk melarutkan ki hantu. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri." Pria tua berjanggut putih itu secara tidak sadar merasa bahwa Yang Chen terlalu percaya diri. Lagi pula, mungkinkah ki hantu tahap Mahayana sama dengan ki hantu biasa? Akan tetapi, keinginannya untuk sembuh masih tetap ada, dan lelaki tua berjanggut putih itu mengambil ramuan itu dan menelannya untuk melihat khasiatnya. Begitu dia mengambilnya, mata lelaki tua berjanggut putih itu terbelalak karena terkejut. Khasiat obatnya menyebar dalam sekejap, lalu terjadilah kejadian yang mencengangkan ketika ki hantu di lengan kanannya berangsur-angsur lenyap dengan kecepatan yang terlihat, habis dilahap-habis oleh kekuatan ramuan itu. Hal ini membuatnya hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, seakan-akan dia telah melakukan kesalahan. Pria tua berjanggut putih itu tercengang. "Ramuan macam apa ini? Bagaimana kau membuatnya?" Yang Chen tersenyum, "Ini ramuan yang khusus kusempurnakan untuk mengatasi ki hantu. Meskipun bukan Tan Yudan, ramuan ini bisa menyelesaikan masalahku saat ini tanpa masalah." Kini dipenuhi rasa gembira, lelaki tua berjanggut putih itu tidak sabar untuk menumbuhkan kembali lengannya. Dia rupanya telah mempraktikkan beberapa teknik pembentukan tubuh unik yang memungkinkannya beregenerasi dari cedera. Bagi seseorang sekuat dia, ini bukan prestasi yang tidak biasa. Kini setelah lengannya pulih sepenuhnya, mata lelaki tua berjanggut putih itu dipenuhi air mata syukur. Ia menjual esensi energi jahat dengan harga semahal itu bukan karena esensi itu benar-benar berharga. Esensi energi jahat memang berharga, tetapi hanya sedikit yang mampu mengendalikannya. Jadi, siapa yang akan membelinya? Dia menjual begitu banyak harta karun itu hanya untuk mengumpulkan poin merit guna membeli Tan Yudan. Satu-satunya yang bisa dia tawarkan saat itu adalah esensi energi jahat, yang diperoleh dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri.
Tanpa diduga, dia tidak menjual inti energi jahat tetapi malah orang lain yang memecahkan masalah itu untuknya. Hal ini membuatnya sangat gembira, dan sorot matanya saat melihat Yang Chen penuh dengan rasa terima kasih. Yang Chen berkata dengan lembut, "Senior, bisakah Anda memberi saya diskon untuk esensi energi jahat ini sekarang?" Pria tua berjanggut putih itu tadinya pemarah, tetapi sekarang ia memahami situasinya dengan jelas dan langsung menjawab, "Ambillah energi jahat ini, sahabat mudaku. Maafkan aku jika aku menyinggungmu sebelumnya karena kemunduranku baru-baru ini. Kuharap kau bisa memaafkanku." "Senior, saya mengerti," jawab Yang Chen hormat. Pria tua berjanggut putih itu tidak ragu menyerahkan energi jahat murni kepada Yang Chen. Setelah menerima energi jahat, Yang Chen juga sangat gembira. "Terima kasih, senior," kata Yang Chen. "Kau tak perlu berterima kasih padaku. Teman muda, bolehkah aku bertanya namamu dan mencari teman baru? Hari ini, kau telah membantuku memecahkan masalahku yang paling mendesak, dan aku sungguh berterima kasih dalam hatiku," kata pria tua berjanggut putih itu. "Yang Chen," jawab Yang Chen tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar ini, lelaki tua berjanggut putih itu pun buru-buru menyebutkan namanya. Orang tua ini adalah Qian Yunseng. Dilihat dari kepribadian tetua tersebut, Yang Chen dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang tulus, jadi dia bertanya, "Senior Qian, jika saya boleh bertanya, dari mana sebenarnya Anda mendapatkan esensi energi jahat ini di tanah Yin Ekstrim ini?" "Aku mendapatkannya di Sungai Yin Ekstrim. Kedalaman Sungai Yin Ekstrim dipenuhi dengan ki jahat dari banyak makhluk hantu. Namun, Yang Chen, sahabatku, aku tidak tahu mengapa kau mencari energi jahat ini, tapi kusarankan kau lupakan saja rencana pergi ke Sungai Yin Ekstrim. Aku membayar mahal untuk pergi ke sana demi mendapatkan energi jahat ini, kehilangan banyak teman lama dalam perjalanan, dan berakhir dalam kondisi seperti sekarang, seperti yang kau lihat," desah Qian Yunseng. Yang Chen mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, senior." Namun, dalam hatinya, dia masih sangat tertarik pada Sungai Yin Ekstrim. Betapapun berbahayanya, itu tidak sebanding dengan bahaya menyeberangi tanah Yin Ekstrim. Ia harus melihat Sungai Yin Ekstrim. Tentu saja, Yang Chen tidak akan mengatakannya dengan lantang. Ia mengobrol santai dengan Qian Yunseng sebentar sebelum bangkit dan pergi. Sesampainya di pasar angin dan awan, ia hanya membayar satu eliksir dan mendapatkan esensi ki jahat. Hal itu sungguh sepadan bagi Yang Chen. Qian Yunseng berpikir bahwa eliksirnya pasti sangat berharga karena dapat menyelesaikan masalah ki hantu. Mungkin nilainya sama dengan esensi ki jahat. Karena itulah ia segera menyerahkan esensi ki jahat kepada Yang Chen. Di matanya, ia hanya meraup untung tanpa kehilangan apapun. Ia pikir menjual esensi ki jahat dan mendapatkan Tan Yu dan sebagai gantinya sudah cukup baik. Tetapi dia tidak tahu bahwa bagi Yang Chen, eliksir itu sangatlah biasa. Itu hanyalah eliksir tingkat dewa biasa yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai tingkat abadi. Eliksir itu bisa dengan mudah dibeli di pasaran dengan beberapa batu ilahi. Menukarnya dengan esensi ki jahat adalah tawaran yang sangat menguntungkan. Setelah mendapatkan esensi ki jahat, rencana Yang Chen adalah membawanya kembali dan memurnikannya untuk menyempurnakan keilahian 10 transformasi. Sebelumnya, Yang Chen tidak tahu cara menyempurnakan keilahian transformasi 10, tetapi bola esensi ki jahat ini terlalu murni. Menggunakannya untuk menyempurnakan mata ki jahat pasti akan menghasilkan hasil 100 kali lipat lebih baik. Yang Chen tidak sabar, jadi tanpa membuang waktu menjelajahi pasar angin dan awan, ia langsung kembali ke kediamannya. Ketika dia kembali, Murong Hongye dan yang lainnya keluar untuk menyambutnya, memberi Yang Chen cukup muka. Setelah bertukar basa-basi, Yang Chen mulai memurnikan mata ki jahat. Yang Chen sangat gugup dalam hatinya, tidak tahu apakah esensi ki jahat benar-benar dapat memenuhi harapannya dan memurnikan begitu banyak mata ki jahat. Maka, Yang Chen pun memasuki kondisi pemurnian yang terfokus sepenuhnya. Dia mulai menyempurnakannya. 1, 2, 10, 100, sejumlah besar mata ki jahat dengan cepat terbentuk. Mereka berubah menjadi ki jahat di dalam tubuh Yang Chen sebelum kembali menjadi mata ki jahat. Dalam sekejap mata, dia telah memurnikan lebih dari 100 di antaranya, membuat Yang Chen gembira. Hal ini memberinya harapan dan membuatnya semakin fokus pada pemurnian. Semakin jauh ia menyempurnakannya, semakin Yang Chen merasa bahwa ia dapat menembus ke 10 transformasi keilahian dalam satu gerakan. Persyaratan untuk keilahian transformasi 10 adalah 1800 mata ki jahat. Dan kini, dia telah menyempurnakan lebih dari 1000. Terlebih lagi, masih ada sejumlah besar esensi ki jahat yang tersisa untuk terus dimurnikannya. Yang Chen memperkirakan bahwa mencapai kondisi 1800 seharusnya tidak sulit. Tebakannya cukup akurat. 1100, 1300, 1500, 1800, akhirnya selesai. Namun, menyempurnakan 1800 mata ki jahat bukanlah akhir. Dengan menggunakan esensi ki jahat, jumlah mata ki jahat terus bertambah, mencapai lebih dari 2000. Akhirnya, ketika mencapai 2200, dan kemudian 2500, pemurnian mata ki jahat akhirnya terhenti.
Pada saat ini, Yang Chen merasakan ki jahat yang tak berujung di dalam dirinya, benar-benar melampaui kondisi mengamuk 9 putaran sebelumnya. Dengan begitu banyak mata ki jahat, aku merasa bisa mengendalikan bahkan para pesilat kuat di panggung agung selama ki jahat itu meledak dalam sekejap. Yang Chen membangun kepercayaan diri semacam ini. Ini bukan keyakinan buta, dia memiliki perasaan itu. Yang Chen mencobanya sedikit. 10 revolusi transformasi ilahi, buka. Merasakan apa yang disebut keadaan transformasi ilahi. Begitu dia memperlihatkan transformasi ilahi, Yang Chen segera merasakan perbedaannya. Transformasi ilahi jauh lebih gila dan menjengkelkan daripada keadaan mengamuk. Ia merasa kecepatan, kekuatan, setiap inci kulitnya, dan setiap kekuatan yang dapat dikendalikannya telah berevolusi dan disublimasikan. Penampilannya juga mengalami perubahan besar. Ketika sayap Dewa Iblis Hitam terbentang, mereka menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya, mencapai panjang 10 zang. Ki jahat memenuhi seluruh ruangan dalam sekejap, dan mata Yang Chen juga bersinar dengan cahaya merah aneh, auranya berfluktuasi di sekelilingnya. Dalam keadaan ini, Yang Chen merasa tak terkalahkan. Perasaan ini bukan ilusi. Hampir 20.000 prasasti Dao Inten miliknya adalah salah satu faktornya, dan ki jahatnya pun sama kuatnya. Tepat saat dia memendam pikiran ini, tiba-tiba, Yang Chen merasakan sesuatu muncul dalam tubuhnya. Hal ini mengejutkan Yang Chen. Siapa? Yang Chen terkejut. Siapa maksudmu? Istana ini. Suara seorang wanita terdengar di benak Yang Chen, membuat jantungnya berdebar kencang dan membuatnya tercengang. Yang Chen melihat ke atas dan ke bawah dengan mata terbelalak, merasa bahwa suara itu sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia untuk sesaat. Hal ini membuatnya jengkel selama beberapa saat, hingga tiba-tiba sebuah kenangan muncul di kepalanya, kau adalah Phoenix Langit Es dan Api dari Istana Jiwa Naga. Sekarang dia melihat ke dalam, dia menemukan bahwa memang ada jiwa binatang Phoenix Langit Es dan Api di mata ki jahatnya. Phoenix Langit Es dan Api mengepakkan sayapnya dan berkata dengan bangga, tentu saja, menurutmu siapa lagi dia? Kemana saja kamu selama ini? Yang Chen tercengang. Sebelumnya, ia telah membuat kontrak dengan Phoenix Langit Es dan Api di Istana Jiwa Naga, menjadikannya jiwa binatang pendampingnya. Namun, setelah menandatangani kontrak, Phoenix Langit Es dan Api bersembunyi di dalam tubuhnya agar tidak ditemukan oleh anggota klan naga. Penyembunyiannya memang licik, menghindari klan naga, tetapi yang membuat Yang Chen tak berdaya adalah dia tidak bisa lagi menemukan posisi dan keberadaan Ice and Fire Sky Phoenix. Dia bahkan pernah berpikir bahwa dirinya telah ditipu oleh Ice and Fire Sky Phoenix. Ketika dia tiba di alam selatan dan masih tidak dapat menemukan Phoenix Langit Es dan Api melalui berbagai metode, Yang Chen hanya bisa percaya bahwa dia telah tertipu olehnya. Lagi pula, jika dia benar-benar tidak dapat menemukan Ice and Fire Sky Phoenix, satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia telah tertipu olehnya. Namun siapakah yang menyangka bahwa Phoenix Langit Es dan Api akan muncul tiba-tiba dalam kejadian yang demikian mengejutkan? Kau pikir aku tidak mau keluar? Bukankah itu karena kau baru saja memurnikan ki jahat sampai tingkat ini? Kalau tidak, mengapa istana ini tidak mau keluar? Phoenix Langit Es dan Api malah menyalahkan Yang Chen. Yang Chen membelalakan matanya, bingung, apa hubungannya ini dengan kultivasi ki jahatku? Apa yang kau tahu? Orang-orang klan naga itu pintar sekali, istana ini pasti sudah ketahuan sejak lama kalau aku tidak bersembunyi dengan hati-hati. Jadi, ketika aku melihatmu mengolah ki jahat dengan baik, aku bersembunyi di dalam kultivasi ki jahatmu. Tapi aku tidak menyangka kau belum sepenuhnya menyempurnakan teknik ini, jadi aku tidak bisa keluar dan hanya bisa menunggu ki jahatmu berkembang sempurna sebelum menerobos. Phoenix Langit Es dan Api berkata dengan kesal. Mendengar ini, Yang Chen merasa aneh. Phoenix Langit Es dan Api benar-benar mampu bersembunyi di dalam teknik transformasi ilahi 10 revolusi miliknya. Dapat dipahami bahwa ia bersembunyi di posisi inti kultivasi mata ki jahat. Tapi bagaimana benda itu bisa masuk ke sana? Setelah memikirkannya, Yang Chen masih belum dapat menemukan alasannya. Dia hanya bisa menghubungkannya dengan kekuatan ilahi yang luar biasa dari Ice and Fire Sky Phoenix, yang telah melampaui Realmless di masa hidupnya dan memiliki metode khususnya sendiri. Yang Chen tidak berencana untuk bertanya terlalu banyak, lagi pula, kemunculan Ice and Fire Sky Phoenix adalah hal yang baik baginya. Binatang jiwa yang menyertainya masih bisa memberinya beberapa kekuatan khusus. Baiklah, aku cukup lelah setelah berpisah dari metode kultivasimu. Aku perlu istirahat sebentar, jadi jangan ganggu aku, kata Phoenix Langit Es dan Api, tepat setelah bangun. Ia kemudian tertidur kembali dengan sikap arogan dan manja. Yang Chen tak dapat menahan rasa geli dan tangis saat melihat pemandangan ini, namun tanpa bermaksud mengganggu Ice and Fire Sky Phoenix, dia membiarkannya saja. Setelah menyelesaikan kultivasi keilahian 10 transformasinya, Yang Chen meninggalkan ruangan dan menemui Murong Hongye. Saat melihat Yang Chen datang, kedua bersaudara itu berdiri dan menyapanya. Saudara Yang Chen, kamu di sini. Murong Hongye menatap Yang Chen dengan pipi kemerahan, memiliki kesan yang baik tentangnya tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya.
Yang Chen tahu bahwa Murong Hongye punya kesan baik terhadapnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia datang ke Murong Hongye sekarang karena suatu alasan. Kini setelah sampai di sana, dia langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Murong, Saudara Wu Feng, ada yang ingin saya tanyakan hari ini. Saudara Yang Chen, jangan sungkan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya saja, jawab Murong Hongye lembut. Setelah memberi hormat, Yang Chen langsung ke pokok permasalahan, saya ingin bertanya, apakah ada cara mudah untuk menyeberangi tanah Yin ekstrim dan mencapai wilayah utara? Murong Hongye tidak tahu mengapa Yang Chen menanyakan pertanyaan ini, tetapi ia tetap menjawab tanpa ragu, Tuan Muda Qin, mengapa Anda bertanya ini? Menyeberangi tanah Yin ekstrim cukup sulit. Mendengar ini, Yang Chen tersenyum pahit. Dia tahu itu tidak akan mudah. Dia datang untuk menanyakan masalah ini hari ini karena dia telah merencanakannya sebelumnya. Bagaimanapun, perjalanannya ke wilayah utara dan melintasi tanah Yin ekstrim tidak dapat dihindari. Itulah sebabnya dia datang untuk bertanya. Setelah mereka mengatakan ini, ekspresi Yang Chen berubah serius, dan dia bertanya, masalahnya, saya punya beberapa urusan penting di wilayah utara, bertemu teman dan mengurus masalah penting lainnya. Apakah Anda tahu contoh-contoh sebelumnya tentang perjalanan melintasi tanah Yin ekstrim? Melihat Yang Chen bertekad pergi ke wilayah utara, Murong Hongye merasa agak kecewa. Namun, di dalam hatinya, ia masih tidak ingin menyembunyikan apapun dari Yang Chen. Saudara Yang Chen, jika kau benar-benar ingin melintasi tanah Yin ekstrim, kau harus mengambil risiko. Lagi pula, jika kau ingin melintasi tanah Yin ekstrim sendirian, kesulitannya akan terlalu tinggi. Kau harus melaporkan hal ini kepada atasanmu terlebih dahulu. Kenapa? Tanya Yang Chen bingung. Itu karena sejak zaman dahulu, hanya ada satu cara untuk melintasi tanah Yin ekstrim. Yaitu, berbagai aliansi di wilayah selatan kita bekerja sama terlebih dahulu, menggunakan kekuatan gerbang Dharma Agung, dan menghubungi berbagai aliansi kekuatan di wilayah utara. Orang-orang dari wilayah utara harus mengirimkan banyak orang kuat untuk membimbing orang tersebut agar mereka memiliki kesempatan untuk melintasi tanah Yin ekstrim. Namun, jika Anda ingin para petinggi membantu dalam hal ini, Anda harus punya alasan yang kuat. Umumnya, mereka hanya mengatur tugas-tugas penting yang mengharuskan orang-orang pergi ke wilayah utara, dengan biaya besar, sebelum mereka mengirim orang untuk pergi. Jika tidak, pada dasarnya mustahil untuk meminta bantuan para petinggi. Tetapi tanpa siapapun yang membantu, Saudara Yang Chen, akan sangat sulit bagi Anda untuk menyeberangi tanah Yin ekstrim. Setelah mendengar ini, Yang Chen mendapat petunjuk. Memang, jika semudah itu, wilayah utara dan selatan tidak akan terpisahkan oleh tanah Yin ekstrim seperti itu selama bertahun-tahun dan bahkan kehilangan kontak, sehingga terbentuklah dua dunia yang terpisah. Tetapi menyeberangi tanah Yin ekstrim merupakan suatu keharusan baginya, ia tidak akan menyerah begitu saja. Jadi, kalau tidak ada masalah besar, tidak ada cara untuk mendapatkan bantuan dari atasan. Tanya Yang Chen. Secara teori, tidak ada. Tapi kalau Anda harus bertanya, jika poin prestasi Anda cukup tinggi untuk menarik perhatian mereka, mereka mungkin akan menerima bahkan beberapa permintaan yang berlebihan sekalipun, kata Murong Hongye. Mendengar ini, hati Yang Chen mendambakan poin prestasi. Poin prestasi. Berapa banyak poin prestasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan perhatian yang cukup dari atasan? Tanya Yang Chen. Selama kamu ada di daftar merit perang, seharusnya tidak sulit. Daftar Dewa Perang saat ini memiliki 100 posisi teratas, dengan ahli tahap tanpa batas tidak terdaftar, ahli tahap Mahayana menempati 70 posisi teratas, dan 30 posisi terakhir berpeluang untuk tahap Nirvana. Poin merit terendah yang dibutuhkan untuk masuk daftar adalah 300.000. Selama kamu bisa berada di antara 70 teratas, kamu mungkin akan menarik perhatian para petinggi, jelas Murong Hongye ragu-ragu. Kata, mungkin menunjukkan sedikit keyakinan, sehingga memudahkan Yang Chen untuk menilai bahwa 300.000 ini kemungkinan besar hanya persyaratan minimum. Mendapatkan perhatian atasan bukanlah perkara mudah. Saudara Yang Chen, apakah kamu khawatir tentang mendapatkan poin prestasi? Tanya Murong Hongye. Ya, apakah ada cara untuk mendapatkan poin prestasi lebih cepat? Tanya Yang Chen. Murong Hongye tidak menyangka Yang Chen begitu tidak sabar. Ia tertawa pelan dan berkata, Saudara Yang Chen, jangan khawatir. Mendapatkan poin prestasi tidak boleh terburu-buru. Meskipun ada banyak cara, bekerja sendiri adalah yang paling tabu. Kita telah menyelesaikan tugas terakhir kita beberapa waktu lalu, dan dalam beberapa hari istirahat lagi, tugas baru akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, kita bisa berangkat bersama, dan seharusnya masih ada peluang besar untuk mendapatkan poin prestasi. Baiklah, itu masuk akal, Yang Chen langsung setuju. Seperti yang dikatakan Murong Hongye, hanya butuh 7 hari untuk tugas pertama yang diberikan kepada Yang Chen sejak kedatangannya. Karena tim mereka adalah tim patroli, tugas yang diberikan kepada mereka berhubungan dengan patroli. Dan untuk tugas ini, agak berkaitan dengan misi terakhir mereka karena banyak hantu Netherworld dari negeri Yin ekstrim mungkin telah datang ke belakang mereka melalui cara khusus. Tugas tim mereka adalah melakukan penyisiran besar-besaran,
menemukan kemungkinan hantu Netherworld yang bersembunyi di belakang, lalu membunuh mereka. Saat tugas ini diberikan, banyak anggota tim yang merasa gugup, karena mereka telah bertemu dengan Jenderal Hantu Penembus Awan pada misi terakhir mereka, yang hampir menyebabkan kematian mereka. Sekarang mereka mendapat tugas yang sama lagi, siapa tahu apa yang akan terjadi. Namun, mereka tak punya pilihan selain bersiap dan melanjutkan perjalanan. Satu-satunya penghiburan adalah mereka akan bersama Yang Chen, mengingat kekuatannya akan memberi mereka setidaknya rasa aman. Yang Chen hanya fokus mengumpulkan poin prestasi. Ia segera berangkat bersama tim dan meninggalkan perkemahan tak tertandingi. Setelah pergi, ia menebarkan jiwanya, mengamati sekeliling, dan tetap waspada. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.